Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Di kawasan Gunung Halimunan, Kidaksa merasa sangat marah. Ujung jemarinya mengempaskan segala yang ada di sekitarnya dengan hanya sekali sentakan. Cincin yang dijadikan penghubung antara dirinya dan Rudy tidak lagi terpakai di jemari pemuda itu. Dengan terputusnya koneksi tersebut, maka terputus pula saluran yang menarik energi Rudy ke tubuhnya. Ya, Kidaksa memberikan cincin itu dan berusaha melindungi Rudy. Hanya semata demi bisa mendapatkan energi yang dimiliki Rudy. Seperti kata Nyai Pita, Rudy adalah seorang yang memiliki keistimewaan. Keparat laki-laki bertasbih itu. Dia hanya laki-laki lemah tanpa tasbih itu. Geram Kidaksa mengumpat di sebuah gua gelap yang ada di tepi sebuah sungai. Bahkan dia juga sudah berupaya beralih rupa menjadi pemburu hanya demi bisa menjebak Rudy. Sayangnya gara-gara kehadiran butok hijau merusak rencananya, malah membuat Rudy terjatuh ke sungai dan ditemukan oleh Madan. Percuma dia bertarung dengan Nyai Pita jika pada akhirnya calon mangsanya terlepas juga. Jika Nyai Pita tahu, sudah bisa dipastikan wanita jadi-jadian itu akan menertawakan dirinya. Pertarungan selanjutnya tidak akan dapat dia menangkan, karena Nyai Pita sudah mendapatkan 2 maksa baru, sedangkan dirinya belum sama sekali. Sejauh ini Ki Basri masih belum menyinggung soal berita selamatnya Rudy seorang diri. Tebakan Agus dan rekan-rekannya, Ki Basri memang belum tahu berita itu. Ketika mereka tengah berkumpul, Ki Basri mengamati sekitar bersama 2 orang anak buahnya. Ada bicara sesuatu yang rahasia. Kalian taruh curiga pada kakek tua itu? Tanya Robi, sang detektif swasta yang ujung mata mengawasi pergerakan Ki Basri. Kalau aku nggak naruh curiga. Aku sudah cerita pasal selamatnya Rudy dari petualangan kemarin, saut Agus yang ikut mengawasi dukun desa itu. Kita harus berhati-hati dengan lelaki itu. Firasatku nggak baik jika jangan mudah percaya padanya. Apapun itu, semua demi kebaikan kita sendiri. Andre juga ikut mengutarakan pendapatnya. Mereka sebagai seorang yang terbiasa berurusan dengan hal-hal yang berbau konspirasi, tidak akan dengan mudah memberikan kepercayaan pada siapapun juga, meskipun itu adalah rekan mereka sendiri. Tersangka dalam banyak kasus justru lebih sering adalah orang terdekat korban, sehingga memberikan kepercayaan penuh adalah sebuah kesalahan besar. Tak bisa dipungkiri jika di antara mereka satu sama lain menaruh rasa curiga. Bisa saja yang terlihat akrab sudah menyiapkan senjata mematikan. Begitu pula sebaliknya, yang menghindar bisa saja justru tengah mengawasi dan akan datang ketika dibutuhkan. Kemudian mereka berbincang sebagaimana sekumpulan orang yang sudah akrab, tanpa sedikit pun menyinggung soal Ki Basri lagi. Tidak akan baik jika terlalu banyak membahas satu orang dalam satu waktu. Bisa dengan mudah didengar oleh pihak yang dibicarakan. Sepulang dari sini, kamu mau apa? Jadi pindah wilayah kerja? Andre tahu pertanyaan yang dilontarkan Robi hanya basa-basi. Dia tahu pria itu sudah lama mengincar posisinya saat ini. Tapi tak ada gunanya juga menutupi. Rekan yang juga saingan kerjanya itu lambat laun pasti akan tahu. Tentu, di tempat baru, aku akan dapatkan posisi yang lebih baik dari yang sekarang. Aneh, posisi rendahan yang sekarang ada yang menginginkan. Mungkin hanya ingin terlihat keren ya. Andre tertawa di ujung perkataannya, membuat rona di wajah Robi berubah.
Tapi tentu saja dia harus segera mengalihkan pembicaraan agar tidak terlihat tersindir. Menurutmu, kapan kita sampai di puncak? Atau beberapa hari korban baru bisa kita temukan? Gak ada yang tahu. Medan di gunung itu begitu sulit. Cuaca gak bisa ditebak. Cerah begini bisa tiba-tiba berkabut. Itulah sebabnya dinamakan Gunung Halimunan. Agus yang mengambil alih jawaban membuat Robi bisa bernafas lega. Agus sebagai malaikat penyelamat wajahnya. Pak, bagaimana kisah pendaki yang menghilang karena melanggar larangan mendaki di bulan Safar 10 tahun lalu itu? Kali ini Andre yang bertanya. Kabar burung ataukah nyata? Dia ragu sebenarnya. Biasanya larangan itu ada di bulan Suro, bukan Safar. Agus menatap birunya langit dari celah rimbunnya dedaunan, mencoba mengingat kisah itu. Waktu itu dirinya baru saja bergabung menjadi seorang anggota tim SAR di daerah itu. Gunung Halimunan adalah gunung pertama tempat dirinya menjalankan misi mencari korban hilang. Waktu itu, jumlah korbannya hanya 2 orang. Selama seminggu kami mencari, tetapi gak ada titik terang. Bahkan sekadar petunjuk pun gak ada sama sekali, seolah mereka hilang di telan bumi. Sampai sekarang, belum ada yang menemukan mereka. Mereka mendaki di bulan Safar juga? Tanya Andre penasaran. Kisah pendakian selalu menarik perhatiannya. Agus menarik banyak oksigen ke dalam saluran pernapasannya, lalu menukarnya dengan karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tanaman di sekitarnya. Setelah dirasa cukup lega, Agus meneruskan kembali ceritanya. Iya, sama dengan 5 anak yang kita cari ini. Mereka keras kepala. Sudah diperingatkan untuk pulang, tapi nekat naik dengan ngambil jalur yang cuma dilewati penduduk saja, bukan jalur pendakian yang seharusnya. Tahu dari mana mereka hilang? Kan mereka naik secara sembunyi-sembunyi. Andre mengejar fakta yang terjadi saat itu. Gestur tubuhnya menunjukkan jika dirinya sangat antusias mendengarkan setiap kata yang diucapkan oleh Agus. Artinya dia sangat membutuhkan informasi itu. Dari keluarga mereka, saya juga nggak tahu, selain larangan mendaki di bulan Safar, apalagi mereka langgar. Biasanya pendaki yang naik di bulan Safar nggak pakai jasa guide. Jadi apa yang terjadi di atas sana, kita nggak ada yang tahu. Lalu bagaimana dengan Thomas yang kita temukan di dasar jurang itu, Pak? Kali ini Ujang yang bertanya, penasaran dengan kisah mahasiswa tersebut. Waktu itu dia mendaki di bulan yang gak dilarang. Kata temannya, dia dan teman yang lainnya bertengkar. Apa sebabnya? Lalu dia pergi begitu saja setelah meninju temannya itu. Sejak itu dia gak terlihat. Seminggu kami mencari, dia gak kami temukan. Dan tanpa disengaja, dia justru menuntun kita untuk menemukan agar bisa dibawa pulang. Gunung memang penuh misteri, jadi kita setidaknya harus paham aturan yang berlaku di gunung yang akan kita daki. Setiap sisinya punya kisah tersendiri dan lebih identik dengan kisah mistis. Akhirnya Catur ikut bersuara. Seingatnya, dia tidak pernah melanggar norma. Tetapi nasib apes kadang tidak bisa dielakkan. Apalagi jika sengaja dilanggar hanya demi bisa menaklukkan sebuah tantangan. Semua hanya demi sebuah pengakuan, tanpa memperhitungkan konsekuensi yang harus diterima dan dipertanggungjawabkan. Iya, pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, adalah benar adanya. Semua yang hilang atau ditemukan meninggal dunia adalah mereka yang gak menghormati aturan dan adat di daerah itu. Sebagai gantinya, mereka harus siap menerima konsekuensinya.
Agus menutup pembicaraan mereka dengan nasihat yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia. Nasihat yang dituturkan demi kebaikan bersama. Di Jakarta, langit gelap. Lalu hujan tiba-tiba turun dalam hitungan cepat sejak mendung memayung. Jalanan dipenuhi air yang menggenang, hingga tak terlihat mana jalan dan mana yang bukan. Tak banyak kendaraan yang melintas, karena orang lebih memilih berada di dalam ruangan ketimbang harus nekat hujan-hujanan. Hanya mereka yang benar-benar diburu waktu saja yang memiliki tekad menerobos derasnya air hujan. Begitupun dengan Adam, ayah Vika. Mendengar kabar sang istri tengah mengalami kesulitan di rumah, dia segera pulang dengan mengendarai mobil pribadinya. Tadi istrinya menelpon. Ada seseorang yang tengah mengintai di rumah mereka. Padahal berada di kawasan elit dengan pengamanan yang cukup ketat. Jadi bagaimana mungkin ada orang jahat yang tiba-tiba bisa masuk komplek? Hubungi satpam komplek, mah. Setidaknya akan ada bantuan selama menunggunya tiba di rumah. Nomor satpam gak bisa dihubungi, Pak. Suara Dian, istri Adam, terdengar semakin cemas, membuat Adam jadi kian tidak tenang. Dalam hitungan detik, lelaki jangkung itu membereskan meja kerjanya, lalu berpamitan pada asistennya dengan alasan urgent. Tak ada yang bisa mencegah, karena dirinya salah seorang petinggi perusahaan tersebut. Siapa yang berani mengganggu keluargaku akan tahu akibatnya. Siapa suruh berani berurusan dengan Adam? Gumamnya ketika mulai menyalakan mesin mobilnya. Kemudian keluar dari basement gedung kantor tempatnya menjalani karirnya. Di rumah, sejak pagi Dian tidak berani keluar rumah sama sekali. Setiap kali mengintip lewat jendela, ada sosok laki-laki berjaket hitam dengan tudung kepala dan masker penutup wajah yang seperti tengah mengintai rumahnya. Instingnya mengatakan itu bukan orang baik, sebab selalu bersembunyi di balik tembok pagar. Namun sekali waktu bersembunyi di belakang pohon mangga di halaman depan rumah. Orang itu siapa? Dia tentu heran. Dia merasa tidak pernah melihat lelaki itu. Di semua pertemuan dengan banyak kalangan, sosok itu tidak pernah ada. Lalu bagaimana bisa meneror dirinya begini? Mungkinkah suruhan orang yang dendam padanya? Tetapi siapa? Seingatnya, tidak pernah berbuat buruk pada orang lain. Tapi masalah hati siapa yang tahu? Cepatlah, Pak. Mama takut sekali. Desah Dian dalam panggilan telepon membuat Adam menjadi gugup dan terburu-buru. Vika saja belum ditemukan. Istrinya malah sudah dalam bahaya. Tidak bisa dibayangkan jika harus kehilangan dua orang tersayangnya dalam sekali waktu. Farah, jangan suruh pulang dulu. Suruh pulang ke rumah Mami saja. Oh tidak. Ikut pulang dengan Siska aja, kata Adam pada Dian dalam panggilan yang masih terus tersambung. Dia pun menurut. Dia mengalihkan panggilan ke putri sulungnya yang sekarang, yang sedang bekerja di sebuah butik milik kakak kandung Dian. Gadis itu tengah belajar menjadi seorang desainer busana dan bertekad go internasional mengikuti jejak sang tante. Jangan pulang ke rumah dulu, Farah. Di rumah gak aman. Kamu pulang ke rumah Oma saja, atau ikut pulang dengan Tante Siska. Itu lebih baik. Farah terdiam sejenak, berpikir mengapa ibunya mengatakan rumah mereka tidak aman. Pikiran buruk datang. Siapa yang punya dendam pada keluarganya? Selama ini tidak ada yang terlihat terluka oleh sikap keluarganya. Apalagi yang dia tahu, sikap keluarganya pada orang lain selalu baik dan ramah. Kenapa, Farah? Tantenya yang melihat gelagat sang keponakan menjadi penasaran. Dia berjalan mendekati Farah yang masih tercenung di sudut ruang kerja mereka. Kata Mama, suruh pulang ke rumah Oma saja. Rumah sedang gak aman. Tapi gak amannya itu gimana? Farah bingung, Teh. Farah menceritakan hal yang membuatnya resah. Ada apa denganmu, Dian?
Gumam Siska mengingat adiknya yang katanya sedang dalam bahaya. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Ada panggilan dari Dian, adiknya. Siska merutkan dahi. Belum lama telepon anaknya, kenapa sekarang malah telepon dirinya? Apa mungkin mau menitipkan Farah agar diajak pulang bersama dengannya? Begitu panggilan diterima, dia langsung mengatakan apa yang akan disampaikannya. Mas Adam kecelakaan. Hampir saja ponselnya terlepas dari genggaman mendengar kabar dari adiknya itu. Yang merasa terancam Dian. Mengapa yang terkena musibah justru Adam? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa musibah bertubi-tubi terjadi pada keluarga adiknya? Beberapa menit sebelumnya, Adam memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Padahal hujan deras menyebabkan banjir dan jalanan menjadi licin. Di saat yang sama, dia juga harus terus memantau keselamatan Dian. Dia juga sudah menghubungi pihak kepolisian demi mengecek kondisi keamanan di rumahnya. Kenapa satpam itu gak bisa ada yang bisa dihubungi sih? Adam menggerutu usai mendapatkan laporan dari Dian jika satpam komplek tidak bisa dihubungi sama sekali. Fokus berkendara Adam jadi terpecah. Cemas mengacaukan pusat pikirannya, sehingga apa yang ada di sekitar jalanan yang dilewatinya tidak begitu diindahkan. Harusnya dia juga bisa mengurangi kecepatan berkendara ketika tiba-tiba ponselnya terjatuh. Sambil meraba-raba bagian bawah kemudi, Adam masih terus melakukan mobilnya. Hingga ketika melewati sebuah daerah penuh rumpun bambu, sesosok wanita bergaun merah melintas tanpa aba-aba. Kecelakaan pun tidak terhindarkan. Mobil yang dikendarai Adam menabrak pembatas jalan, melewatinya, lalu terjun ke jurang sedalam 15 meter. Masih tidak berhenti. Mobil itu berguling beberapa kali sebelum akhirnya menabrak sebuah makam keramat yang ada di dasar jurang tersebut. Teriak warga yang pertama kali melihat mobil Adam terjatuh ke jurang. Beberapa warga yang berada di sekitar lokasi kejadian segera berlarian menuju mobil Adam yang kini sudah tidak terbentuk lagi. Ada juga yang kembali untuk mengambil tambang. Ada pula yang menghubungi pihak kepolisian. Beberapa orang laki-laki turun ke bawah, berusaha menggapai mobil Adam. Waduh, nabrak makam keramat, seru salah seorang warga ketika menyadari bagian depan mobil berada di dalam makam keramat, lantaran bagian dindingnya jebol oleh hantaman mobil tersebut. Warga panik. Makam itu sudah dikeramatkan sejak lama dan tidak ada yang berani mengusik. Sekarang malah justru menjadi korban tabrakan. Buru-buru mereka berusaha mengevakuasi korban dan juga mobil itu. Pintu yang terkunci menyulitkan proses evakuasi. Beberapa kali berusaha memecahkan kaca mobil menggunakan besi dan kayu. Barulah berhasil setelah berupaya selama 10 menit lamanya. Alhamdulillah berhasil. Ayo cepat, bawa keluar korban. Semoga saja masih bisa diselamatkan, ujar salah seorang dari mereka yang mengenakan baju kemeja kotak-kotak berwarna hitam putih. Dengan sigap dan penuh kehati-hatian, mereka melakukan pemindahan tubuh Adam dari mobil keluar. Tubuh itu dibaringkan sementara di atas rerumputan yang basah. Seorang pria berkumis menyentuh bagian nadi, leher dan pergelangan tangan, mencari denyut kehidupan. Alhamdulillah, masih hidup. Ayo bawa naik segera. Kita harus bawa dia ke rumah sakit, seru lelaki itu. Mereka kemudian menyiapkan tandu untuk membawa tubuh Adam menaiki lereng jurang. Di saat bersamaan, rombongan polisi datang meninjau kecelakaan tunggal itu. Tanpa menunggu aba-aba, para polisi itu menerima tubuh Adam dari bagian atas jurang. Lebih tepatnya, 5 meter dari bagian tepi jalan. Coba cek, apakah ada ponsel supaya bisa menghubungi keluarga korban? Tita sang komandan. Anak buahnya segera mengecek tubuh Adam, mencari informasi tentang korban kecelakaan itu.
Didapatlah sebuah dompet berisi kartu identitas dan beberapa kartu ATM. Diketahuilah korban bernama Adam. "Ponsel, ada ponsel?" ulang sang komandan bertanya. "Tidak ada, Pak," jawab anggota yang baru bergabung dengan instansi itu beberapa bulan lalu. Sang komandan kemudian melihat ke bagian bawah jurang. Di sana masih banyak orang berkumpul sedang berusaha menjauhkan mobil dari makam keramat itu. Beberapa anak buahnya juga ada yang berada di sana. "Tony, coba kamu cek ada ponsel tidak di dalam mobil itu," ditanya dari atas. Tony segera melaksanakan tugas yang diperintahkan padanya. Membuka kembali pintu mobil, mencari benda yang sangat dibutuhkan itu. Butuh waktu lebih dari 7 menit, hingga lelaki itu menemukan benda pipi yang dimaksud. Kemudian dia naik ke atas menyerahkan ponsel pada sang komandan. Sambil mengikuti mobil ambulans yang membawa Adam ke rumah sakit, komandan kepolisian itu menerima telepon dari nomor kontak atas nama dia. "Halo, Anda siapanya pemilik ponsel ini?" tanya sang komandan. "Saya istrinya. Ini siapa?" Dian gugup sekaligus curiga. Bagaimana bisa ponsel suaminya ada pada orang lain? "Saya dari pihak kepolisian, mengabarkan bahwa suami Anda mengalami kecelakaan dan sekarang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit Harapan Bunda." Dunia seakan berhenti berputar. Musibah kembali menimpa keluarganya. Ika, putri keduanya, belum juga ditemukan setelah 2 minggu dinyatakan hilang di gunung. Sekarang suaminya malah mengalami kecelakaan. Kalut tetapi juga takut. Dian meminta pihak kepolisian menjemput dengan alasan ada yang tengah mengintai dirinya. Baru kemudian dia mengabari Siska, kakaknya. Meskipun tidak lagi bermimpi buruk selama beberapa hari, bukan berarti Rudi merasa tenang. Terus teringat keempat rekannya dan memikirkan bagaimana nasib mereka. Rasa bersalah terus menyiksa, lantaran meninggalkan mereka berjuang untuk bisa keluar dari gunung itu. Jika bukan karena larangan dari orang tuanya, mungkin dia akan nekat naik lagi bersama tim kedua demi bisa ikut menyelamatkan teman-temannya. Dia sekarang akan lebih mematuhi apa yang dikatakan orang tuanya, karena semua pasti yang terbaik untuknya. Setiap waktu mendoakan mereka agar bisa pulang dan berkumpul lagi dengannya. Dia masih belum tahu jika semua teman-teman seperjuangannya itu telah wafat dan butuh untuk dijemput. Tim kedua kini semakin mendekati puncak tempat mereka berkemah pertama kali, sekaligus menjadi tempat menghilangnya Vika dan Wanda di malam kelam waktu itu. Tas mereka ditemukan di sini. Catur menunjuk tempat ditemukannya tas Vika dan Wanda. Ki Basri dan yang lainnya melihat tempat yang ditunjuk oleh Catur, kemudian menelisik sekitar. Dapat terdengar oleh Ki Basri desau angin berbisik padanya, bisikan yang tidak dapat dijangkau oleh yang lain. Ki Basri manggut-manggut mendengar perkataan desau angin itu. Lalu menghela nafas berat. Lelaki tua itu kemudian menatap sekumpulan rumput yang berada di sekitar tumpukan bebatuan sebelah barat tempat ditemukannya tas mereka. "Sep, Rohim, siapkan media untuk ritual di dekat bebatuan itu," kata Ki Basri seraya menunjuk tumpukan bebatuan tadi. Kedua anak buah Ki Basri menurut, segera melaksanakan perintahnya. Sebuah batu datar ditata dan dibersihkan dari sampah. Kemudian dupa, bebungaan, dan beberapa media lain ditata sedemikian rupa agar sesuai dengan yang biasa digunakan oleh Ki Basri. Melihat anak buahnya sudah selesai melakukan perintahnya, Ki Basri segera duduk bersila di atas tanah yang dialasi daun talas berukuran lebar. Menyulut dupa hingga menebarkan aroma khas ke segala penjuru mata angin. Kedua telapak tangan disatukan di depan wajahnya. Kemudian mulutnya komat kamit membaca mantra. Semua diam mengamati apa saja yang dilakukan oleh Ki Basri. Menurut Rohim, Ki Basri sedang berkomunikasi dengan leluhur mereka yang bersemayam di puncak Gunung Halimunan.
Aku nggak yakin jika yang disampaikan Jin itu benar, gumam Agus dalam hati. Selang setengah jam ritual pun berakhir. Ki Basri berbalik badan menghadap rombongan yang menunggunya di belakang. Sayangnya, kita harus berpindah tempat dengan tangan hampa, ujar Ki Basri yang sontak membuat mereka terkejut. Maksudnya, Ki? Tanya Catur tak kuasa menahan rasa penasarannya. Kita harus menunggu malam Jumat Wage, baru bisa mengevakuasi 2 anak yang hilang pertama kali itu, jawab Ki Basri lirih. Kenapa harus nunggu malam Jumat Wage, Ki? Itu masih 1 bulan lagi. Agus ikut bertanya. Karena mereka masuk ke pasar gaib yang cuma ada di malam Jumat Wage. Sebelum malam itu tiba, mereka tidak akan bisa dievakuasi apapun ritualnya. Jawaban itu memupuskan harapan mereka bisa turun dengan membawa serta korban hilang di gunung tersebut. Kalian kemarin ke arah mana saja mencarinya? Tanya Ki Basri setelah matahari pergi menyingsing. Ki Basri dan rombongan tengah memasak untuk sarapan, berkumpul di depan api yang digunakan untuk menanak nasi. Ke puncak tertinggi yang ada kawahnya, Ki. Agus menyaut. Ki Basri manggut-manggut, seraya membelai jenggotnya yang panjang dan putih. Kumisnya yang tebal menutup sebagian mulutnya, menambah kesan sangar pada wajah berkulit gelap itu. Kalian melihat jasad anak bule itu masih ada atau sudah hilang? Sontak Agus, Catur, Ujang, dan Adan yang sudah pernah naik ke atas sontak menoleh ke arah Ki Basri. Mengingat medan kondisi waktu itu, sosok Federik bule yang dimaksud Ki Basri tidak terlihat. Mungkin sudah masuk ke dalam kawah yang panas dan beracun. Beruntungnya saat Rudi, Lucky, dan Lili ke sana, kadar racun sedang di bawah batas aman. Begitu pula saat tim pencarian ke sana. Kami gak lihat siapapun, Ki. Ki Basri terdiam. Tatapan matanya ke arah hamparan hijau yang membentang di bawah sana. Federik juga punya kisah yang tak kalah membuatnya kesal. Bule yang sok jagoan nekat naik ke tempat berbahaya hanya demi sebuah foto estetik. Namun petaka yang diterima pemuda itu juga sebagai bentuk persembahan pada leluhur. Kematian anak itu harus bisa menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa tidak perlu membuat mata orang lain terkesan dengan apa yang tidak mampu kita lakukan. Orang-orang justru terkesan dengan hal-hal sederhana yang berarti. Bagaimana kesan yang didapat dari pemberitaan kematian bule itu? Tanya Ki Basri di akhir petuanya. Orang-orang menyayangkan keputusannya naik ke atas puncak itu hanya untuk mengambil gambar estetik, Ki. Saud Adan yang saat itu cukup banyak mengikuti berita kematian Federik. Itulah kenapa kita harus mengerti batas kemampuan diri sendiri. Tak perlu memaksakan apa yang tidak bisa dilakukan, karena segala resiko kita sendiri yang menanggungnya. Dalam hati Agus mengakui jika Ki Basri sosok yang cukup bijak. Tetapi di sisi lain, kecurigaannya pada lelaki desa itu masih cukup kuat. Sampai di sini, dirinya masih melihat jika Ki Basri belum membahayakan mereka. Tidak mau gegabah, Agus menyimpan rahasia itu seorang diri di dalam hatinya. Tapi kabarnya dia dari Semarang. Kok bisa seorang bule? Mana berita yang benar? Tanya Catur. Iya, dia itu punya keluarga negaraan Belanda, berdarah Belanda, tapi tinggal dan bekerja di Semarang. Agus menjelaskan. Kita langsung turun saja. Tidak ada yang bisa kita temukan di atas. Ucapan Ki Basri sontak membuat mereka semua menoleh. Tatapan mereka seakan bertanya, kenapa tidak dari kemarin sore saja turunnya? Kenapa bisa gitu, Ki? Mengalahkan rasa kesal, Catur mengajukan pertanyaan. Karena mereka semua turun dengan selamat hingga titik yang belum kalian datangi. Mau tak mau mereka mengakui, sejak penemuan jasad Thomas, energi sudah terkuras habis.
membuat efektivitas berkurang drastis, sehingga pada akhirnya menghentikan proses pencarian. Lagi pula tidak ada lagi petunjuk yang mereka dapatkan sejauh itu. Mungkinkah hari itu yang dilihat Indra dari teropongnya adalah salah satu dari mereka? Bisa saja kan kalau saat itu mereka sudah terpencar-pencar. Bagus menerka. Bisa saja yang dilihat Indra bukanlah Fata Morgana, lantaran terlalu terobsesi untuk menemukan korban hilang. Kini dia menyesalkan mengapa tidak mempercayai ucapan Indra. Padang Ilalang. Ki Basri terlihat mengingat sesuatu. Itu ada jauh dari sini, di sebelah utara, sedangkan kita di sebelah selatan. Mungkin benar, itu salah satu dari mereka. Mungkin anak itu tersesat di sana, karena Padang Ilalang itu sangat luas. Tidak diceritakan oleh Agus jika orang yang dia maksud adalah benar Rudi. Saat mengunjungi Rudi di Jakarta, pemuda itu sempat bercerita tersesat di Padang Ilalang beserta pengalaman mistisnya. Saat ini, Agus hanya mengulur waktu, membuktikan kesaktian Ki Basri yang katanya sangat hebat. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa, aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.